Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Kanthi sinongsong saking karsaning Gusti Kang Maha Kuwasa, saudara-saudaraku mugia tansah pinaringan kabagaswarasan saha kawulidengan sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kali ini kami akan meneruskan video kemarin yaitu di butir-butir budaya Jawa. Di sini tertulis titah halus lan titah kasat mata iku kabeh saka pangeran. Mula aja nyembah titah halus nanging aja ngina titah halus. Di baik makhluk halus maupun makhluk yang tampak semuanya ciptaan Tuhan. Oleh karena itu jangan menyembah makhluk halus tetapi jangan pula menghinanya. Di sini ini paugeran. Jadi begini, kita agak tarik ke belakang dulu bahwa kesaksian pada saudara-saudaraku muslim, yaitu berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi menurut pemahaman kami itu begini. Sadune ora ana pangeran kang sembah kejaba mung Gusti Allah. Lan sadune Muhammad iku utusan Allah. Itu jelas bahwa kalau kita syahadat yang nomor satu itu, asyhadu alla ilaha illallah, itu maknanya begini. Selama nalar muluring pikiran kita, jadi maju mundurnya atau mengurangi dan menambahi pikiran kita, mengurangi atau menambahi sifat-sifatnya zat kang maha kuwasa, sifat-sifat mengurangi atau menambahi, kami ulangi, mengurangi atau menambahi sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas namanya mangrotingal atau dia dikatakan menyekutukan Tuhan juga bisa, atau bisa dikatakan kafir juga bisa. Kafir itu karena hatinya tertutup, jadi dia tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Mangrotingal orang Jawa mengatakan begitu. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nalar lan muluring pikiran menambahi lan mengurangi sifat-sifatnya pangeran dalam pikiran kita. Seumpama kita itu kehidupan kita menjadi baik dari segi finansial, sudah tertata, terus kita bisa jabatan kita menjadi lebih baik. Itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam pikiran kita mengurangi atau menambahi, karena adanya ini, karena adanya itu, karena saya mempunyai sesuatu benda yang berbentuk pusaka atau dikatakan pusaka, dia mempunyai energi.
Oleh karena itu saya bisa menjadi begini. Itu namanya mengurangi atau menambahi sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya mohon maaf saja itu namanya mangro-tinggal atau menyekutukan Tuhan. Dari yang ini saja kehidupan sehari-hari, saudaraku bisa memahami sendiri. Terus apalagi di dalam yang tidak tampak. Sebagai contoh begini, tidak tampak. Di dalam surat Al-An'am 94 juga tertulis. Ini saya ambil tengahnya saja. Saudaraku bisa mencari nantinya kelengkapannya. Ingsun ora mriksani sira kumpul kelawan brahala nira kang bisa anulungi sira. Itu saja cukup segitu aja. Nanti saudara bisa mencari kelanjutannya. Di dalam surat Al-An'am 94 itu, ingsun ora mriksani sira kumpul marang brahala nira kang bisa anulungi sira. Lah itu ya hampir sama dengan ini di dalam butir-butir budaya Jawa itu. Mula aja nyembah titah halus, nanging aja ngina titah halus itu. Ya di situ waktu kita melakukan sesuatu, pikiran kita, waktu hening atau memikirkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, brahala di situ bahwa di situ bisa berbentuk tampak dan tidak tampak. Namanya brahala, bisa berbentuk titah halus dan titah yang tampak. Yang tampak tadi sudah saya bicarakan, dan ini titah halusnya. Titah halus. Itu seperti yang saya katakan tadi. Samangsa nalar muluring pikiran kita itu nambahi lan ngurangi sifatnya pangeran, berarti orang itu adalah bersekutu dengan makhluk lain atau bisa dikatakan kafir karena keimanannya tertutupi. Jadi tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Terus kami lanjutkan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sautuhune Muhammadku utusan Allah. Menurut pemahaman kami namanya Muhammad itu adalah sifat kang pinuji. Sifat yang terpuji. Sifat yang terpuji itu adalah Nur Muhammad adalah cahaya Tuhan. Cahaya yang terpuji. Cahaya yang terpuji apa ya? Cahayanya Allah. Yang terdapat dalam diri kita. Yang kemarin juga sudah saya uraikan bahwa gelas saya ibaratkan badan wadahnya, terus saya isi air, itu saya ibaratkan badan halusnya, terus di situ ada bayangan matahari. Kemarin sudah saya uraikan. Ya, bayangan matahari itulah yang namanya Nur Muhammad. Itu. Mudah-mudahan bisa saudaraku bisa memahami dari sini dan bisa mengulang lagi video saya yang sudah berlalu itu. Terus di sini terusnya
Mula aja nyembah ditalus nanging aja ngina ditalus. Jadi kita tidak boleh menyembah dan tidak boleh menghina. Karena apa? Semua itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh saja, dan ini kejadian ini juga menimpa pada kami sendiri. Ada teman dekat, di situ ada suatu kejadian bahwa di tempat situ ada suatu punden, katakan punden. Tempatnya juga tidak saya beritahukan, yaitu ya pokoknya daerah Kediri sebelah utara. Dia akan membuat suatu yayasan sekolahan. Waktu itu punden itu akan dibongkar. Karena apa? Katanya mengganggu. Karena peluasan area itu akan dibongkar karena apa? Mengganggu. Ya di situ dia sesumbar, akan saya bakar tempat ini. Akan saya bakar, saya bongkar. Nah, akhirnya semua yang sekitar situ, sekolahan-sekolahan yang ada muridnya itu akhirnya kesurupan. Akhirnya banyak yang kesurupan, sekolahan sempat diliburkan. Nah, itu adalah dari hasil menghina itu tadi. Menghina itu tadi. Akhirnya makhluk halus itu marah. Akhirnya marah seperti itu. Itu yang bilang ya sahabat saya sendiri dan dia memberi solusi kepada minta solusi kepada saya dan saya bilang itu jangan diganggu. Saya bilang seperti itu. Akhirnya tidak jadi diganggu, ya paling tidak kita menghormatilah sesama makhluk pangeran. Akhirnya ya reda. Itu suatu kejadian ya 8 tahun yang lalu. Terus itu sebagai contoh saja. Jadi kita di dalam kehidupan sehari-hari ini, jangankan menghina makhluk halus. Ya, makhluk yang tampak saja ya yang dina juga marah, ya kan? Ya makhluk halus marahnya ya seperti itu. Rohnya itu masuk ke dalam diri kita atau diri orang lain yang bisa dimasuki, akhirnya kesurupan orang jahat seperti itu. Ya kita cukup di sini dari keterangan kami. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf. Kami masih belajar. Saran dan kritik di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.